Ini tuh saya bingung karena banyak yang request untuk bikin tutorial FPV. Tutorial FPV mulainya dari mana, untuk tujuan apa, dan saya coba bikin yang agak sistematis ya, yang agak sistematis supaya tidak membingungkan. Maka kalau kita bicara mengenai FPV, banyak sekali yang harus dibahas, jadi nggak sesimpel itu. Memang saya mengakui bahwa teman-teman FPV juga yang ingin membuat tutorial bingung. Mulai dari mana? Coba kayak gini, mau mulai dari mana coba? Oh ya, terima kasih untuk kawan saya agak lupa yang ngirim kaos ini. Terima kasih, kaosnya keren, bagus. Bahannya juga dingin, nggak panas. Terima kasih. Kalau belum apa-apa, mejanya udah sepenuh ini, kan bingung mau ngutarain materi yang seperti apa. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Nggak apa-apa, tapi gini, kalian harus kenal dulu di dalam drone FPV itu sama mirip kayak drone aerial, mirip tapi beda jauh. Mirip tapi beda jauh. Selalu terdiri dari drone, remote, dan monitor. Ya kan? Nah, kalau di drone aerial itu drone, remote, monitor. Monitornya pakai HP ya karena di aerial. Tapi ada juga aerial yang remote-nya sudah ada monitornya jadi satu. Sekarang di FPV mirip sih. Jadi ada drone, mau ngambil salah satu aja saya bingung ngambil yang mana. Drone, remote, monitor. Nah, mirip ya, mirip tapi beda jauh. Jadi itulah yang saya maksud, mirip tapi beda jauh. Nah, sekarang kita lihat dari drone-nya ya. Komponen utama itu drone. Drone dalam FPV itu memiliki ukuran yang lumayan besar, ukuran yang sedang-sedang saja, ukuran kecil dan mikro. Batasan antara mikro dan yang kecil itu sebetulnya ini semua yang segini-gini nih mini ya, mini drone. Tapi ya di FPV sulit membedakan sehingga dibedakan menggunakan ukuran frame. Nah, ukuran frame itu kalian bisa ukur dari kena kamera. Ukuran frame itu diambil dari diagonal dari titik tengah motornya ke titik tengah motor secara diagonal. Nah, ukuran frame ini adalah 230 mm atau 23 cm. Yang kecil ukurannya, ini framenya berapa? Ini diambil tengah-tengahnya gitu teman-teman. Ini ukuran framenya diambil tengah-tengah motor 85 mm atau 8,5 cm saja ukurannya ini. Yang paling kecil adalah yang ini. Ini ukuran framenya 65 mm atau 6,5 cm saja. Yang sejauh ini yang paling kecil ini ya, walaupun kesannya kayaknya ini kecil gitu ya. Tapi enggak, gedean ini. Ini 10 mm. Dan juga yang segini. Dah, kalian sudah tahu. Di dunia FPV, drone dibedain dari ukuran frame. Kemudian ada juga, sebelum 2017, drone FPV itu patokannya adalah ukuran frame. Setelah 2017 ke sini, entah itu 2018 mungkin ya, mulai orang patokannya pada ukuran baling-baling. Berapa inci? Kita di Indonesia nggak tahu ukuran inci. Kalau milimeter kayak ukuran frame itu lebih enak. Tapi tetap teman-teman pakai ukuran inci, yaitu ukuran baling-baling. Nah, kalau ini, drone ini, ukuran framenya adalah 220 mm. Nah, zaman sekarang sudah tidak lagi dikatakan ukuran 220 mm, tapi dikatakan ukuran baling-balingnya. Berapa ukuran baling-balingnya? Ya tinggal diambil diameternya aja. Ini baling-baling dari sini ke ujungnya itu, ini 2,5 inci teman-teman. Kalau dikalikan 2, artinya dia 5 inci. Drone 5 inci. Ini apakah masuk? Ini ukurannya berapa? Ini ukurannya tadi gampang, tinggal di sentimeterin. Tapi begitu ditanya ini drone berapa inci, berapa inch? Ya saya agak bingung karena harus coba dulu nih. Baling-baling 5 inch bisa nggak? Oh bisa, baling-baling 5 inch gitu. Ya udah berarti ini drone ini 5 inch. Sudah tidak lagi patokan pada ukuran frame. Nah begitu juga dengan yang ini. Nah kalau ini berapa inch? Nah itu dia bingung kan. Ini nggak nyampe 1 inci baling-balingnya. Jadi gimana nyebutnya? Akhirnya untuk yang kecil-kecil, ini yang disebut adalah ukuran framenya tetap. Nah jadi ada pergeseran ya, pergeseran istilah. Yang tadinya semua adalah ukuran frame, sekarang dirubah jadi ukuran frame dan ukuran baling-baling. Tentu sangat membingungkan kita semua. Tapi ya apa boleh buat? Karena itu adalah ciptaan para konten kreator,
istilah-istilah seperti itu, ya kita ikutin aja, nggak apa-apa. Dan akhirnya mendunia istilah-istilah itu. Tapi kita jadi bingung kan, ini berarti berapa inch? Nggak bisa, kita harus ukur diameternya. Drone ini adalah drone 90 mm. Drone ini adalah drone 85 mm kurang dikit. Yang paling kecil 65 mm. Diukur baling-balingnya udah nggak mungkin. Mau berapa inci ini mau disebutnya? Mau berapa inci? Setengah in. Ya, kalau mau pakai patokan inci ini bilang drone setengah in. Ya, yang rubah-rubah istilah tanggung jawab. Bilang ini sekarang drone setengah in, bukan 65 mm lagi. Ayo. Tapi di video ini saya nggak mau bikin bingung teman-teman yang baru mau masuk dunia FPV. Mungkin kau yang sudah master, yang sudah suhu, mungkin akan banyak yang sirik sama saya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya memberikan penjelasan untuk teman-teman yang baru mau masuk. Yang sudah lama masuk, skip aja video ini ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ukuran drone FPV. Sekarang adalah remote controlnya. Nah, remote control dalam dunia FPV itu ada bermacam-macam merek, bermacam-macam bentuk. Yang bentuknya kecil seperti ini, bentuknya yang sedang seperti ini, sampai bentuk yang besar seperti ini. Dan ada lagi yang lebih besar lagi, layarnya yang lebih besar ya. Fungsinya mirip-mirip, cuman kalau tadi yang namanya drone itu untuk mengenalnya adalah ukuran frame atau ukuran baling-baling, maka kalau remote adalah protokol komunikasinya. Nah, jadi dia berkomunikasi, ini memancarkan ya, berkomunikasi, dia ini memancarkan atau berkomunikasi menggunakan protokol apa. Itu aja kalau remote. Yang lainnya hanya masalah dimensi, channel sekarang rata semua udah banyak channelnya. Ya, jadi protokol dalam remote control kalian harus ingat betul-betul ya, ingat benar-benar. Zaman sekarang, kekinian, zaman now itu pilihannya Express LRS atau Tim Black Sheep TBS atau FR Sky. Sudah, hanya 3 protokol itu saja. Tiga-tiganya menggunakan frekuensi yang sama, 2,4 GHz. Nah, sekarang jangan dibayangkan mau mengendalikan drone aerial pakai remote FPV atau sebaliknya mengendalikan drone FPV pakai remote aerial. Hilangkan, tidak akan terjadi. Kejadian langka, bisa tapi langka. Jadi jangan dipikirin. Stop. FPV sendiri, aerial sendiri. Udah, ya, jangan dicampur. Dalam remote FPV sudah ada bawaan protokolnya, modul. Ya, orang-orang bilangnya modul, kalau saya orang teknik bilangnya protokolnya ya. Teknik elektro maupun komputer security bilangnya protokol. HTTP itu kan Hypertext Transfer Protocol, HTTPS berarti secure. Nah, protokol, jadi cara berkomunikasi, bahasa yang digunakan. Setiap remote itu kalau kalian beli, ya hati-hati kalau beli, itu baca keterangannya, protokol apa yang sudah include dengan dia. Ya, protokol apa yang sudah include. Karena kalau kalian beli yang beda protokol dengan drone kalian, maka tidak akan connect. Gitu itu rumus dasarnya gitu. Yang ini menggunakan protokol FR Sky, yang ini menggunakan protokol ELRS, yang ini punya saya menggunakan protokol ELRS bawaannya, tapi saya tambahkan modul tambahan. Saya kasih modul tambahan untuk FR Sky, modul tambahan. Aslinya ada nih lubang antena, bawaannya ELRS, Express LRS. Tapi saya ingin bisa mengendalikan drone-drone saya yang lama-lama, yang sudah terlanjur di dalamnya dipakai FR Sky. Saya pasang modul FR Sky di sini. Apakah semua remote bisa dipasang modul? Tidak. Remote ini remote jadul, tidak ada. Ini paling saya kepasang NRF ini zaman dulu nih, di lem gini disolder di dalam. Ini sudah jadul. Ini juga tidak bisa, walaupun ada lacinya. Tapi nggak bisa. Untuk remote yang bisa, remote apa aja, kalian bisa lihat di toko-toko zaman sekarang hampir semua remote bisa. Radio Master ini ada lagi, TBS itu juga punya tempat buat nancepin modul. Jadi misalkan saya mau nerbangin drone yang sudah terlanjur pakai protokol TBS, maka saya belikan modul TBS di remote saya ini, karena remote saya bawaannya ELRS. Beli modulnya TBS, tancepin celek, saya bisa nerbangin drone TBS. Gitu juga sebaliknya, remote TBS bisa dibelikan modul LRS, pasang celek sehingga bisa nerbangin drone LRS. Zaman sekarang sudah dibuat lebih mudah. Zaman dulu susah. Ini zaman saya dulu ini susah ini. FR Sky, kemudian ini saya harus pasang NRF
NRF berapa ini? Ini modul kecil banget nih, kalau bisa lihat. Ini tambahan, antenanya makanya ada 2. Supaya bisa nerbangin drone-drone yang lain gitu. Jadi repot gitu, harus disolder di dalam. Oke, itu tentang remote control ya teman-teman. Remote control. Remote controlnya FPV kecetek. Remote controlnya FPV punya kekuatan, power, daya pancar. Nah, daya pancarnya itu dibedakan sesuai harga. Semakin mahal harga remote control tentunya semakin besar powernya, bisa disetting 25 mW, 50 mW, 100 mW, 350 mW, 500 mW sampai dengan 1200 mW yang artinya 1,2 watt. Itu gede banget itu. Itu bisa jauh banget untuk yang terbang sangat-sangat jauh ya. Nah, ini bawaannya 1000 mW maksimum, bisa di set lebih kecil lagi. Semakin besar wattnya yang kita pakai di setting sini, saya pilih yang 1000 mW atau 1 watt itu, semakin cepat habis baterainya. Ini murah remote ini, dia protokolnya sama dengan ini, sama-sama ELRS, bisa ke drone-drone kekinian zaman sekarang untuk FPV, tapi harganya lebih murah. Loh kenapa? Ya udah ngapain beli ini aja. Tidak juga, karena dia ini terbatas, powernya hanya sampai 100 mW saja. Ini 1000 mW, ini 100 mW saja. Jadi di situ bedanya teman-teman. Semakin mahal sebuah remote, maka semakin besar pula powernya. Sekian dulu tentang remote. Sekarang ke layar. Untuk drone FPV, layarnya tidak lagi pakai HP. Ya bisa sih kalau yang digital. Nah, kalau sudah masuk ke dalam masalah layar, maka kita membahas layar dan kamera. Otomatis kan, kameranya apa, layarnya apa, itu harus sama, harus connect. Saat ini hanya ada 2 kategori, analog dan digital. Ya, hanya analog dan digital saja. Bedanya di mana? Bedanya kalau digital itu gambarnya bisa bagus, bisa 4K, bisa 1080p, bisa warnanya bisa bagus gitu ya. Itu untuk pengambilan gambar-gambar, menggantikan GoPro. Sedangkan yang analog, drone analog, itu kameranya analog, ininya pun analog, layarnya. Jadi dia kalau mau putus itu beretat, mau putus, putar balik gitu. Kalau digital enggak, lancar, putus plek, hilang. Langsung hilang. Iya, itu digital ya. Sama kayak pesawat televisi gitu. Nggak ada gerimis-gerimis, nggak ada. Kalau analog masih ada gerimis-gerimis. Wah, gambarnya putar balik lebih. Terus buat apa Mas ada kamera analog? Kan udah ada yang digital. Kenapa orang-orang masih pada ngomongin masalah FPV analog? Karena FPV analog, misalkan saya bangun ini punya saya ini ya, saya pasang analog, maka terbangnya bisa lebih jauh daripada yang digital. Yang digital yang kayak gini. Ini digital. Ini kamera digital. Analog terbangnya bisa lebih jauh dengan saya pasang video transmitter yang buatnya besar, kemudian kamera analog itu sampai dengan malam hari masih bisa kita melihat, pasang GoPro, selesai. Dan nanti footage dari GoPro itu yang dipakai untuk di-upload atau di-download. Kita share untuk hasil videonya ya dari GoPro-nya itu tadi. Hanya drone besar tapi ya ingat ya, drone-drone kecil gini nggak bisa ngangkut GoPro, nggak kuat, jangan dipaksain, kasihan drone-nya. Bahkan yang kemarin ada yang nanya ke saya, drone Aquila FPV ini bisa nggak buat ngangkat GoPro, kan kameranya jelek analog. Ya oke, secara logika masuk ya, masuk karena gimana ngakalin supaya gambarnya bagus, pasang GoPro. Masalahnya ini drone-nya kecil banget, nggak akan bisa ngangkat GoPro. Kalau yang mau ngangkat GoPro minimal yang ukuran baling-baling 2,5 inch. Tuh kan jadinya masalahnya baling-baling lagi. 2,5 inch itu segini. Jadi yang baling-balingnya sekian, 2,5 inch. Tuh. Baru kuat untuk ngangkat GoPro. Nah, plus minusnya gimana? Plus minusnya antara goggle digital dan goggle analog. Kalau analog itu kita bisa berbagi dengan semua orang yang memiliki sama-sama goggle analog. Ini saya terbang pakai ini, teman saya nyalain analognya dia ngintip, bisa. Bahkan orang lain yang bawa monitor analog juga bisa ngintip, bisa ikut menikmati gimana terbangnya saya gitu. Kalau digital nggak bisa. Digital itu sendiri atau ini digital cuman bisa sendiri atau menggunakan kabel ke HDMI ke
LCD proyektor atau ke HP, ini pakai kabel ke HP, udah cuman itu aja. Dan kalau saya punya gagal analog, maka tidak bisa connect gagal analog saya ke gagal digital. Gitu juga sebaliknya, gagal digital nggak bisa connect ke gagal analog. Jadi itu pengetahuan dasar dulu ya teman-teman, pengetahuan dasar mengenai drone FPV. Kalian ingat-ingat, kalian putar ulang lagi video ini, kalian share, kalian save, terserah. Sudah tahu bagaimana ukuran drone FPV, bagaimana remote drone FPV, dan bagaimana layarnya drone FPV. Video berikutnya, tunggu part kedua, pelajaran bagaimana menjadi pilot FPV. Jangan tanya-tanya dulu pakai simulator, mode akro, mode, nanti di video berikutnya ya. Nanti di video berikutnya pasti saya bahas kok.